Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Dirut Bio Farma sebagai holding dari farmasi BUMN, Dirut Kimia Farma, Dirut Indofarma, dan semua jajaran yang hadir. Saya Rike Diah Pitaloka, Pak. Salam kenal. Daerah pemilihan saya Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebetulnya bisnis atau industri farmasi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena masuk di dalam bidang kesehatan, dan kesehatan saat ini bukan hanya sekedar tentang orang sakit, tetapi pandemi COVID memperlihatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa masalah kesehatan ini adalah persoalan juga keselamatan, pertahanan, dan kedaulatan negara. Sehingga keberadaan industri farmasi khususnya BUMN menjadi sangat penting di dalam pertahanan dan kedaulatan negara kita. Kemudian saya kebetulan inisiator Undang-Undang BPJS, Pak. Jadi ketika BPJS itu kami perjuangkan, itu kami sangat sadar betul bahwa bukan hanya membuka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga terhadap obat. Sehingga betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi 6 bahwa pasar itu ada begitu. Pasar itu ada, namun kemudian industrinya ini setelah BPJS dibentuk dan ada BPJS Kesehatan, menurut kami ini tidak seimbang dengan bagaimana industri farmasi di dalam negeri. Beberapa pemberitaan memperlihatkan bahwa 90% industri farmasi di dalam negeri bahan baku obatnya masih import begitu. Dan tadi disampaikan dalam paparan Bapak dari line bisnis Bio Farma Group ini terkait bahan baku obat nasional hanya suplai 0,7%, Pak. Sehingga ini juga mohon dijelaskan bahan baku obat apa saja yang dipersiapkan oleh Bio Farma Group dan apa kendalanya begitu. Yang kedua adalah terkait saya masih tetap mengejar industri kantong darah, Pak. Industri kantong darah itu kita masih saja import ya, sama dengan industri bahan baku obat import dari China dan India. Dan untuk kantong darah masih saja import dari India. Apakah kita tidak sanggup begitu? Karena ini berbahaya sekali, Pak. Darahnya gratis, tetapi orang harus bayar karena si kantong darah harus beli. Dan kemudian kita tidak tahu pada perkembangannya ada hal-hal lain di dalam proxy war seperti ini. Ketika itu tidak diproduksi dalam negeri, saya kira juga persoalan keselamatan pengguna kantong darah untuk transfusi itu menjadi penting. Sehingga saya tetap pada posisi mendorong Bio Farma Group untuk mengembangkan bahan baku obat secara serius dan juga kantung darah. Kendalanya apa, Pak? Kesulitannya apa? Mari kita bicarakan dan cari solusi bersama. Kemudian yang kedua, sepakat dengan teman-teman lain, di dalam pemaparan ini saya kira Pak Sadik saya yakin sudah cukup bekerja keras ya. Tetapi tentu saja kami Komisi 6 membutuhkan data yang lebih komprehensif tentang persoalan-persoalan yang ada. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, saya ingin menegaskan beberapa masalah. Pertama adalah mengenai PT Kimia Farma, 431 outlet, 67 lab mandiri, 346 klinik begitu. Dan kemudian ada 1054 outlet dan 513 melayani BPJS. Kenapa hanya 513 yang melayani BPJS? Apa kendalanya? Sampaikan, Pak. Karena ini pangsa pasar yang besar, begitu. Dan kemudian juga ada persoalan di Kimia Farma Apotek yang disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Kimia Farma, Ibu Lina Sari. Kimia Farma mengalami kerugian sebesar 1,82 triliun pada tahun 2023. Ini membengkak yang 2022 126 miliar dan 2023 1,82 triliun.
dengan indikasinya adanya pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan, dugaan penyelewengan data, penggelembungan keuangan Kimia Farma. Sampai mana ini kasus ini, Bapak? Kalau saya baca ini pemberitaan 25 Juni 2024 masih dalam audit paling cepat Agustus 2024 dan sekarang sudah bulan Mei 2025, pasti sudah ada hasil auditnya. Yang seperti ini yang perlu disampaikan di Komisi 6. Apa penyebabnya? Apa solusinya? Sehingga menjadi bagian dari roadmap BUMN Farmasi termasuk juga dalam persiapan transisi ke Danantara. Kemudian itu catatan pertama, mohon nanti dijelaskan terkait 20 Mei 2024 BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 sampai dengan 2023 kepada Jaksa Agung di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan beban kegiatan investasi 2020 sampai dengan semester 1 2023 pada PT Indofarma dan anak perusahaan dan instansi berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK itu ada akibat kerugian negara dan anak perusahaan sebesar 371 miliar 834 juta 530.652 rupiah. Nah ini kalau Indofarma saya pegang sih beberapa kasusnya tadi soal pinjol lah itu yang saya ngotot banget tahun lalu Pak ya. Udah gila apa? Pinjol tadi betul tadi Mas. Pinjol dengan menggunakan data karyawan begitu. Tapi di luar itu semua konstruksi terakhirnya adalah saya sampaikan karena Bapak tidak menyampaikan bahwa hasil bagaimana PKPU mencoba menjembatani untuk menyelesaikan berbagai piutang yang dilakukan oleh Indofarma sejak 30 Mei 2024, lalu kemudian masuk proposal perdamaian, 12 kreditor separatis menolak, 12 kreditor konkuren menolak, dan berdasarkan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU pada 10 Februari 2025, baru beberapa bulan lalu, di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat dinyatakan debitor PT Indofarma Global Medica berada dalam keadaan pailit dengan segala upaya hukumnya. Jadi kondisinya sudah pailit, ini tadi tidak disampaikan oleh Bapak. Sampaikan Pak, keadaannya pailit. Dengan piutang 495 miliar 984 juta 315.836 rupiah dengan tunggakan gaji pada bulan Juni 2024 31,88 miliar dan tunggakan Maret 2025 menjadi 98 miliar. Dan saya mendengar kabar, mohon nanti dijelaskan, Indofarma atas status kepailitan ini akan menjual aset senilai 306,3 miliar ya. Dan kemudian menurut kami ini perlu dijelaskan karena kita menerima ya teman-teman anggota ini laporan juga terhadap BUMN lain yang karya dan sekarang adalah Indofarma. Bagaimana posisi penjualan aset yang akan dilakukan terhadap asetnya Indofarma dan menjadi catatan, mohon dicatat ini Bapak. Ya. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi, sekretariat jangan lupa lagi. Keputusan Mahkamah Konstitusi PKPU nomor 67 garing PUU strip 9 Romawi garing 2013 tentang urutan peringkat yang didahulukan oleh kreditur. Pertama adalah gaji, ini kayaknya dari karyawan Indofarma, sebentar saya matikan dulu. Minta disuarakan, siap, tunggu sabar ya. Nah, pertama adalah gaji terutang karyawan, putusan MK nih, putusan MK. Jadi tidak boleh dilanggar, sudah final and binding. Gaji terutang karyawan urutan pertama, kedua kewajiban tagih pajak, ketiga separatis,
Keempat, hak pesangon atau hak karyawan lainnya. Kelima, preference, yaitu tagihan hak negara seperti pajak BUMN. Jadi, jelaskan kepada kami bagaimana strategi mengatasi status kepailitan Indofarma, dan Komisi 6, saya mengharapkan dukungan dari pimpinan dan anggota bahwa penjualan aset dari Indofarma itu harus sesuai dengan putusan MK yang tadi saya bacakan. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 5 Desember 2023, saya kembali, ini tadi Pak Kawendra minta saya lebih perjelas terhadap putusan dari bukan putusan, ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2023 terhadap Bio Farma. Target penjualan vaksin gotong royong untuk COVID-19 7,5 juta dosis oleh PT Bio Farma tidak tercapai karena adanya perubahan kebijakan vaksin gratis. 30 November 2022 terdapat FGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar 525,18 miliar, hampir melewati batas kadaluarsa di tahun 2023. Nah, BPK menilai ada potensi kerugian minimal sebesar 525,18 miliar. Sampai mana ini tadi betul sekali bahwa saya baca di beberapa pemberitaan pihak Bio Farma mengatakan itu kan laporan 2022. Sudah terdistribusi sebetulnya sebelum habis masa kadaluarsa. Apakah 3.208.542 dosis itu sudah didistribusikan sebelum melewati tenggat kadaluarsanya begitu di tahun 2023? Apakah sudah terdistribusi semua atau masih sisa begitu? Sudah. Nah, kedistribusikannya itu kemana, Bapak? Dan bagaimana sistemnya? Apakah itu gratis atau kemudian itu ada penjualan begitu? Karena vaksin yang didistribusikan oleh Bio Farma berjenis Sinopharm, betul Pak? Ketentuannya untuk setiap penyuntikan perusahaan dikenakan biaya Rp188.984. Koreksi jika data yang saya kumpulkan dari pemberitaan ini kurang tepat begitu. Artinya kita juga harus berhitung, betul kata teman-teman tadi. Ketika itu dijual vaksinnya dalam tanda kutip, maka sekian juta vaksin disuntikan kepada tentu satu orang satu suntikan Pak ya. Satu suntikan kali 188.000. Nah, kami minta hitungannya begitu. Sehingga ini apakah produksi FGR itu menghasilkan keuntungan atau sebenarnya terjadi kerugian. Kalau ada kerugian, sampaikan kerugiannya seperti apa. Terakhir, pada tanggal 10 Juli 2024, kita di sini berdebat keras tentang penyertaan modal negara. Telah diputuskan penyertaan modal negara untuk 16 BUMN, itu salah satunya untuk Bio Farma Persero senilai 2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru. Betul Pak ya? Nah, sampaikan kepada kami bagaimana perkembangan PMN 2,21 triliun itu. Sudah keluarkah uangnya? Belum keluar uangnya? Sampaikan. Kalau belum, sampaikan. Dan apakah ini kan ada perang tarif dan segala macam yang mengakibatkan fluktuasi nilai tukar itu juga menjadi berkembang. Hasil dari analisis terhadap tarif, Bapak, saya senang banget ketika industri farmasi juga memikirkan soal tarif tadi. Karena akan berpengaruh hitungan terhadap kebutuhan untuk 2,21 triliun itu dengan angka nilai tukar rupiah ke dolar itu tidak sama dengan sekarang. Apakah ini akan ada perubahan terhadap tadi Bapak bilang butuh permodalan begitu. Nah, ini sampaikanlah dengan jelas kepada kami. Dan yang terakhir Pak, dari tadi terakhir, sekali lagi titip Pak, hak-hak pekerja, baik di Kimia Farma, Indofarma khususnya, harus ini untuk seluruh
besti-besti yang lagi nonton karyawan Indofarma, kita doakan agar para direksi Bio Farma Group ini betul-betul bisa membayarkan apa yang menjadi hak karyawan Indofarma dan juga alert untuk Kimia Farma kerugian cukup besar saya kira tidak main-main